kemakmuran ekonomi itu dilihat dari pemenuhan kebutuhannya itu harus primer, sekunder, tersier. Apakah sampai tersier? Tapi apakah tidak hanya dengan kebutuhan primer itu sudah tercapai? Apakah kesejahteraan itu tidak dinilai dari itu saja? Gitu? Karena kan kebutuhan pokoknya primer. Jadi ini di antara motif seorang itu berjaya. Jika seorang kemakmuran versi Resto, ya, kemakmuran versi Resto, kalau bisa dikatakan nanti harus kita mengaitkan juga dengan berdasarkan fasenya. Kalau ada di fase pertama misalnya kemakmurannya manakala mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan atau memiliki pangan mereka. Di fase kedua pun demikian. Namun kalau seperti sekarang kemakmuran itu akan dipandang merata manakala seorang itu atau suatu masyarakat itu mampu memenuhi konsumsi kebutuhan mereka. Dan kalau di poin ketiga ini jangan disalahpahami. Ini bukan bukan diantara indikasinya, tapi bukan harus. Di poin ini adalah salah satu motif seorang itu bersaing dalam ekonomi, yakni meningkatkan konsumsi masyarakat. Saya katakan erat kaitannya dengan ini bukan lantas ini menjadi indikator penuh bahwasanya kemakmuran itu merata. Oke. Gimana Baristi? Sehingga bagaimana untuk menciptakan tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, kebutuhan konsumsinya, maka untuk menciptakan kemakmuran yang merata itu harus memberikan pandangan atau memberikan cara, yakni dengan menciptakan pembagian pendapatan yang merata. Nah, dengan ini maka kemakmuran itu bisa merata dengan cara pembagian pendapatan yang merata. Hal itu bisa dilakukan dengan sistem perpajakan yang progresif. Jadi bukan hanya simposium yang progresif untuk menciptakan kemakmuran. Kalau masih menciptakan kemakmuran intelektual di Pamekasan, kalau bagi Resto itu harus ada perpajakan yang progresif untuk menciptakan kemakmuran yang merata itu. Oke. Mungkin hanya itu di saya. Silahkan teman-teman jika ingin menambah atau menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Resto ya, pertumbuhan ekonomi. Tadi kan ada yang sempat nanya tentang cikal bakal pemikiran dari Resto, dari pemantik memang memberikan beberapa melihat secara data yang real terkait perkembangan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, dari literatur yang saya baca itu ternyata cukup banyak juga yang mempengaruhi Resto itu. Salah satunya David Hume dan juga Adam Smith. Jadi seperti itu. Bedanya Hume itu lebih bagaimana pertumbuhan ekonomi itu fokus terhadap produk. Jadi membuat produk-produk dan sebagainya seperti itu. Tapi dari Adam Smith dia lebih bagaimana mempunyai pemilik tanah juga ada tadi kan, tuan pemilik tanah. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan saya terkait dari kemakmuran yang lebih merata nih. Seakan-akan memang ketika ini kan tujuan dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Resto itu sendiri kan seperti itu, Mas. Nah, Tapi bukan tujuan satu-satunya. Iya, bukan tujuan satu-satunya. Karena mengingat memang sulit ketika untuk kemakmuran yang merata itu. Pertanyaannya, nanti siapakah yang diuntungkan kan seperti itu? Mungkin dari catatan-catatan kecil dari Resto itu sendiri ketika membuat semacam economic growth, pertumbuhan ekonomi. Maksudnya keuntungan apa? Keuntungan dari kemerataan dari pemerataan tersebut. Oh ya. Apakah nanti imbasnya semisal teman-teman borjuis
atau dengan sistem kapitalisnya, atau teman-teman proletariat dengan sistem komunisnya, kan seperti itu. Jadi kalau berbicara siapa yang paling diuntungkan jika adanya kemakmuran merata, saya rasa justru yang akan diuntungkan itu keseluruhan, termasuk negara. Karena kalau kita berbicara pertumbuhan perekonomian suatu negara, kita juga akan berbicara PDB, produk domestik bruto, yang berbicara dari produk atau produk produksi barang yang dihasilkan oleh suatu negara. Belum lagi berbicara netonya nanti, barang bersihnya. Jadi yang akan diuntungkan itu selain karena berbicara pembagian pendapatan yang merata, ya. Di sini juga Restu menambahkan selain pendapatan merata itu juga ada dengan perpajakan yang progresif. Jadi kalau analisa saya mengatakan ini semuanya sama-sama diuntungkan, termasuk negara. Karena saat berbicara perpajakan, maka itu semuanya maka itu nanti feedbacknya itu ke negara. Sedangkan pembagian pendapatan yang merata secara otomatis itu ke masyarakat. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit menyangkal, bukan karena kapitalis itu berbicara, bahasanya kita itu berbicara ego pribadi, ego pemilik modal. Gitu. Karena sehingga ini nanti meskipun Restu itu dimusuhi oleh komunis, karena di awal itu saya sampaikan itu tragedi 1960 tadi, juga nanti memang ada beberapa hal memang kesamaan antara teori Restu itu dengan punya Marx sebagai bapak dari sosialis. Oke, mungkin hanya itu saya. Teman-teman, Bagaimana caranya kapitalisme, di mana kapitalisme itu sendiri kan ini kan haus kekuasaan, memperbesar kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Notabene itu kan selfish gitu, individual. Tapi kenapa di sana, bagaimana cara pendapatannya itu merata gitu loh, kata Restu. Padahal dalam kapitalisme itu kita lihat sendiri bahwasanya banyak sekali ketimpangan di sini antara yang miskin dan yang kaya. Bahkan fasilitas-fasilitas publik yang untuk umum lah itu kan ada hierarki, bukan ada pembagian kelas. Bahkan orang-orang kaya yang bahkan itu penanganannya tidak terlalu apa nyaman terlalu urgent gitu, itu difasilitasi pertama, fasilitas yang baik, terus ditambah lagi mereka mendapatkan yang pertama itu fasilitas terbaik mungkin dari rumah sakit gitu dan lain sebagainya. Tapi ketika ketika orang miskin itu harus banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan, misalnya administrasinya harus diselesaikan padahal pada kasus yang urgent misalnya seperti itu. Oke. Jadi berbicara tentang bagaimana ya mencoba membagikan pendapatan yang merata. Nah, ini mungkin akan menjadi kebingungan tersendiri bagi kita, mengingat yang kita ketahui kapitalisme itu adalah seorang pelaku kapitalis itu orang yang egois pada dirinya, mementingkan kepentingan pribadinya. Maka saya kutip di bukunya Story yang judulnya The State of Economic Growth. Dia itu mengatakan di akhir bukunya, dia mengatakan bahwasanya pada hakikatnya seluruh elemen masyarakat apapun itu dengan latar belakang perekonomian apapun itu pasti mengimpikan kesejahteraan. Poin intinya ini. Atau kalau misalnya kita tarik kepada pemikir Islam biasanya berbicara fitrahnya gitu loh. Pada hakikatnya manusia itu masyarakat itu mengimpikan kesejahteraan. Maka di sini bagaimana cara pembagian pendapatan yang merata, maka dari perpajakan itu sehingga nanti dialokasikan lagi untuk masyarakat. Nah, persoalan nanti pertentangannya, ingat feodalis itu
kalau memang berapa layanan jasa yang ada, misalnya ketidakkamburan seperti perekonomian kita yang tidak jelas kiblatnya kemana, misalnya kita menyediakan jasa-jasa yang memang dikhususkan untuk masyarakat. Nah, persoalan seperti bagaimana bukan kapitalis itu mementingkannya. Kapitalis kan memang sering disangkut pautkan dengan feudalis. Cuma memang ada beberapa varian ya, dalam kapitalisme itu. Ada varian dalam kapitalis. Cuma yang saya ingin tuh nggak salah itu adalah kapitalis populis, ada juga etatis. Dan Rostow itu memang seorang yang paham kapitalis. Tapi ingat, ada motif seorang itu dalam berperilaku ekonomi. Ini loh diantara motifnya. Kalau kita pahami upaya Amerika pada tahun 1960 yang mencoba mengintervensi Vietnam atau dengan memeratakan kesejahteraan ekonomi dengan memberikan modal, itu kalau simpelnya kita akan memeratakan dengan memberikan modal, sumbangsi modal, kita memberikan jalan seorang itu melaksanakan tujuan untuk mencapai tujuannya. Simpelnya gitu kan. Dan itu bagian dari pemerataan. Tapi motif di balik itu pasti ada upaya pembesar kekuasaan. Mereka yang memiliki modal pasti lebih kuasa memimpin ketimbang mereka yang tidak memiliki modal. Jadi seperti itu. Bahasanya pemilik tanah itu yang menguasai perekonomian gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Kapan-kapan itu saya bilang kayak gitu. Kebijakan pemerintah itu dipengaruhi oleh tuan pemilik tanah. Ya makanya itu rentan terjadinya ketimpangan gitu ya, seperti yang teorinya Karl Marx itu teori kelas gitu, masih berlaku di situ. Dan pada dasarnya kapitalisme itu bilangin ke sana ya. Kapitalisme itu adalah lead abas kok lead. Kapitalisme itu adalah penghancur tubuhnya sendiri gitu, dengan keserakahannya dan lain sebagainya. Nah di situ kan rentan terjadinya ketimpangan antara kelas sosial, antara tuan pemilik tanah dengan pekerja. Tapi juga karena fasilitas umum yang kata kamu itu tadi hasil, iya kan? Hasil dari pertumbuhan ekonomi itu diratakan, diberikan bentuknya secara fasilitas umum, tapi fasilitas umum itu kan milik dari pemerintah. Pemerintah terpengaruh oleh pemilik tanah, tuan tanah, maka ya yang terjadi adalah pekerja tidak mendapatkan haknya. Maksudnya tidak mendapatkan yang kata berbanding terbalik gitu dengan yang hasilnya itu tadi dikembalikan ke publik. Itu tapi tetap saja yang diprioritaskan itu adalah tuan tanah. Bukan mohon maaf. Bukan dasar saya ini, tapi ini kalau mau bertanya atas dasar apa Rostow itu sehingga mengatakan seperti itu. Nah, kalau saya ini bukan teori saya. Saya menyampaikan Rostow ya. Jadi lagi-lagi saya angkat di buku Strike Economic Growth itu yang saya sebutkan tadi, sama dengan Karl Marx bahkan yang seorang tokoh ekonomi, ini kesamaannya. Rostow itu juga mengakui bahwasanya dalam perekonomian itu ada upaya kelompok ataupun kelas yang ingin berkuasa secara politik di sana. Saya kayak Rocky Gerung. Dasar ini sebenarnya berbicara kemakmuran yang merata atau berbicara tentang pendapatan pembagian yang merata, itu tidak akan lepas di sini, Pak. Ada motifnya memang. Meskipun mereka memberikan modal
memeratakan pendapatan, tapi pasti mereka juga diantaranya pasti memiliki motif ini memperbesar kekuasaan. Karena pada akhirnya nanti kalau secara politis kita akan berbicara nanti ketergantungan seorang kepada pemerintahan atau suatu lembaga terhadap pemilik modal itu. Bisa dipahami? Grand teori dari Resto karena ini berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ini 5 fase pertumbuhan ekonomi ini. 5 fase pertumbuhan ekonomi. Berbicara seperti ini. Ini loh yang diuraikan. Kan namanya pertumbuhan ekonomi itu adalah upaya perkembangan ekonomi suatu wilayah dari yang sebelumnya. Gimana? Namanya juga pertumbuhan ekonomi, baik di satu kalau secara legal, misalnya secara legal itu secara ketatanegaraan, kalau mungkin tidak secara legal itu secara wilayah. Pakai mix. Pakai mix, dirujak bukan dicampur. Pendapat Rosto, apakah Rosto berpendapat bahwasanya seperti crypto point, terus saham trading seperti forex dan lain sebagainya itu apakah Rosto juga mengamati gitu? Kan juga Rosto kan di fase apa sih pada masa-masa ini kan? Pada masa-masa di mana komunisme itu berjunjung subur-suburnya gitu loh. Pada saat komunisme subur-suburnya, tapi dia malah menggaungkan teori tentang fase pertumbuhan ekonomi dengan kapitalisme gitu kan. Terus bagaimana pada saat itu secara teorinya tuh bagaimana penolakan keras dari negara-negara sekitar mungkin yang mengatakan bahwasanya teori Rosto itu gimana gitu. Apa reaksi publik saat itu saat teori ini muncul itu bagaimana? Reaksi publik saat itu. Oke, saya jawab ya. Ada yang harus saya luruskan dari argumentasi Barsi tadi tentang berbicara saham-saham atau lain sebagainya saat di tengah komunis sudah menanyakan tarik-tariknya seperti di Asia Tenggara itu. Terus justru masa itu di antara gerakan Resto, masa itu Amerika Serikat itu malah memberikan bantuan keluar. Pada masa itu bagian dari mencoba pemerataan ekonomi katanya. Tapi di lain sisi pasti ada, dan sebenarnya misi utamanya yang mereka inginkan itu adalah untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Jadi motif pertama ini pasti akan selalu bersinggungan memperbesar kekuasaan. Dengan ini akan membantu kan mencoba memberikan pemerataan kemakmuran Amerika Serikat dengan memberikan bantuan-bantuan keluar. Tapi pada akhirnya mereka ingin menyebarkan paham kapitalis di luar. Nah di sana persoalan bagaimana setelah teori ini muncul ke publik itu. Kalau bagi publik itu kalau menurut saya itu terlalu luas. Karena bagi saya publik itu bodoh amat dengan ini gitu loh. Baru kalau bagi cendekiawan atau para peneliti, ini baru perlu ditilik atau dianalisa ulang. Jangan-jangan ada ketimpangan dari teori Resto. Dan berbicara seperti saham, apalagi tadi Mbak Risti? Iya. Yang sampai sebutkan itu saya rasa itu abad modern sekarang ini. Dan Resto itu meninggal pada tahun 2003. Apa? Kata siapa? Bukankah pada saat itu seperti revolusi industri, penggunaan teknologi? Pasal kelima tadi. Ya. Tidak. Masa itu, Pak? Kamu mengatakan meramalkan karena mungkinnya kamu pandang kemajuan industri itu hanya pada revolusi industri 4.0 kan? Padahal sebelum itu ada 3.0 sih.
Pakai mic. Biar wajahmu itu tampak di kamera gitu. Resto kan tidak meramalkan secara sesuatu yang tanpa teori gitu. Iya. Dia meramalkan secara ada teorinya, ada gejolak sosialnya, ada masyarakat yang dia amati dan analisis. Makanya dia membuat sebuah teori tersebut atas analisis dan apa yang dia amati gitu kan. Iya. Nah, Jadi ini bukan hasil dari hayalan. nah makanya kan kayak saham itu kan udah tercipta di situ kan, di teori Rosto kan. Indeks pertumbuhan ekonomi, investasi itu iya. kan udah masuk saham. Iya. Pada masa itu memang kalau kita berbicara Makanya sejarah, takutnya Rosto sudah bisa kalau kita berbicara misalnya Mbak di poin di konsep-konsep saham saat ini kayak Bitcoin, forex, trading Itu dan lain sebagainya itu kalau dari saya- teori. kalau boleh saya katakan itu bagian dari kelemahan Resto karena tidak bisa memprediksi masa yang akan datang. Karena berbicara seperti investasi, tabungan, perbankan, ini bukan prediksi. Kalau kita lihat sejarah perbankan itu mulai tahun berapa? Ayo, yang tahu kalau kita tidak sejauh-jauh misalnya perbankan syariah saja sejarahnya dimulai di PT Bank Muamalat itu dimulai di tahun 1992 kalau nggak salah. Apa 1997 gitu? Oh ya 92. Itu Resto masih hidup. Ini mas perbankan syariah bagaimana dengan perbankan lain? Jadi memang pada masa itu dia tidak menghayal untuk mengatakan di antara komponen atau indikator masuk fase keempat dan kelima itu adanya instansi seperti perbankan itu tidak mengigau atau tidak berhayal sebagaimana kita menghayalkan banyak duit itu tidak. Baru kalau berbicara seperti saham dan apa lagi semua yang sudah serba digitalisasi, saya rasa kemajuan tradisionalisasi yang meluas dan merebak itu memang dimulai di awal abad 21 gitu. Sedangkan Resto itu meninggal di awal abad 21 di tahun 2003. Jadi saya ingin melihat lebih mendalam dari beberapa penyampaian pemantik tadi kan, dari pertumbuhan yang pertama sampai yang kelima itu tidak pernah Rosto itu tidak pernah mengamati dalam sektor perkembangan yang infrastruktur gitu kayak jalan iya itu intinya kayak semacam sejenisnya itu lah, hanya menyediakan pada jasa saja karena perkembangan ekonomi kan juga dampaknya ke sana pada infrastruktur juga, apalagi dalam ekonomi yang di naungan BUMN kayak Badan Ekonomi milik negara gitu. Ya itu cuman yang saya kurang dapati dari teori Rosto ini. Karena memang saya jawab dengan posisi gini karena ini salah satu posisi favorit Rosto kalau dia lagi dikritisi. Bahkan dia sampai sakit kepala biasanya. Jadi memang di antara kelemahan Rosto itu di sana. Cuma berbicara seperti infrastruktur lain sebagainya. Cuma tadi tidak bisa dinafikan kalau nggak salah di poin ketiga, di fase ketiga. Di fase ketiga, Rosto itu bahkan tidak menafikan, dia berkata ada perkembangan industrialisasi di berbagai sektor. Meskipun tidak secara terperinci mengatakan sektor ini, sektor itu. Tapi memang berkata itu masih general perkataan Rosto sih. Perkembangan industrialisasi di berbagai sektor dimulai meluasnya, baik itu sektor infrastruktur atau lain sebagainya. Memang lemahnya di sana karena tidak disampaikan secara terperinci itu. Gini lagi Pak Pemantik, berbicara mengenai tentang perkembangan ekonomi yang juga itu pada bagian yang pertama itu pada masa yang masih Tradisional, masyarakat tradisional. Tradisional itu kan sudah
seakan-akan masyarakat itu diajari bagaimana corak ekonomi yang apa? Kapitalis gitu. Kayak diajarkan semacam motif ekonomi kayak corak kapitalis kan gini. Otomatis pada masa yang pertama itu kan dikuasai oleh si yang memiliki lahan pertanian itu atau juragan tanahnya yang ya tuan tanahnya kan gitu. Kan berarti bagi yang mereka yang tidak memiliki lahan tersebut ataupun hanya jadi orang yang ingin barter gitu kan, itu harga pematokan tukar cara tukarnya itu kan ditentukan si tuan tanahnya itu. Berarti tidak ada kestabilan ekonomi di sana. Itu yang saya ketahui sih. Dan Rosto ini tidak pernah memahami bagaimana kekayaan individu kan. Kayak kalau saya contohkan pada sekelas artis kan mulai dari rumahnya itu pagarnya saja dikenakan pajak, apalagi yang lain gitu. Itu kurang detailnya Rosto terhadap tiap individu yang bisa dikatakan sukses dalam ekonominya gitu. Itu cuman sih. Berbicara tentang barter ya. Barter itu kalau dulu itu terjadi tanpa harus menyinggung ekonomi syariah ya. Terjadi tentang kerelaan. Jadi menukar barang berdasarkan kerelaannya. Kalau berbicara ada bau-bau kapitalis dari fase yang dibentuk itu wajar. Toh Rosto memang seorang kapitalis. Nah, itu. Sehingga wajar kalau berbicara seperti tuan tanah. Di sana itu memang sudah digambarkan bahwasanya ada cara kapitalis di sana. Dan selanjutnya berbicara tentang kekayaan individu ya. Di fase pertama itu kan. Ingat, fase itu masih fase awal. Di ketiga. Jadi pada fase itu sebenarnya seperti berbicara tidak lagi berbicara kekayaan individu, tapi di sana itu kan sudah dikatakan tadi di antara indikasinya. Kalau di fase pertama seorang itu hanya bekerja untuk makan atau untuk kebutuhannya saja, maka di fase ketiga itu seorang sudah mulai memahami seperti investasi, menabung. Nah, itu sudah menandakan bahwasanya di sana itu sudah ada bau-bau adanya kekayaan individu. Dengan menyimpan uang itu sama halnya menyimpan kekayaan. Karena di antara gak tahu ini kalau siapa itu tokoh yang dibahas di Bandung kemarin? Inflation ya. Itu berbicara tentang value atau berbicara tentang kuantitas uang. Entah ini dibahas di sana atau tidak. Di sana di antara fungsi uang untuk menyimpan kekayaan enggak? Nah, berarti sama dengan Keynes ya. Maka simpelnya saat seorang itu sudah menyimpan uang, maka di sana dia sudah menanam kekayaannya. Oke. Jadi memang sangat disayangkan jika kajian ini tadi oleh teman-teman tidak dikomparasikan atau dibandingkan dengan pemikiran Marx. Karena bahkan Rosto ini pernah mengklaim bahwa teorinya ini adalah teori murni, bahkan pengganti dari teori komunis. Bahkan dia mengarang salah satu buku yang dianggap mampu untuk menggantikan manifesto komunis, buku karangan dari Marx itu sendiri, Karl Marx. Cuma memang ada kesamaan. Dan ini diakui juga oleh Rosto, ada kesamaan antara argumentasi Rosto dengan yang 5 tahap tadi itu dengan argumentasi Karl Marx tentang gerakan menuju masyarakat yang komunis itu.
Ada kurang lebih ada sekitar 4 persamaan dari tahapan menuju masyarakat komunis. Pertama, bahwasanya Marx dan Rousseau mengakui bahwa perubahan ekonomi membawa dampak pada struktur sosial dan politik. Nah, jadi perubahan ekonomi dan bahkan pertumbuhan ekonomi itu akan berpengaruh akut terhadap keadaan sosial, budaya, bahkan perpolitikan. Karena dari pertemuan itu nanti tidak akan menafik kemungkinan akan menciptakan kas di dalamnya. Kedua, sama-sama mengakui realitas adanya kepentingan kelompok dan kelas dalam proses sosial politik. Jadi keduanya ini sama-sama mengakui bahwasanya di antara kelompok dan satu kelas itu pasti memiliki kepentingan dalam dunia perekonomian. Adapun poin ketiga, keduanya melihat adanya motif-motif ekonomi. Nah, kalau bagi Rousseau ini loh motif-motif ekonomi. Sehingga seorang itu melakukan persaingan dalam dunia perekonomian. Dan yang terakhir, meski keduanya ini sebenarnya memiliki struktur pemikiran yang berbeda ya. Yang satunya kapitalis, yang satunya itu seorang komunis. Tapi keduanya sama-sama meyakini bahwasanya pada hakikatnya semua manusia itu memiliki tujuan akhir menuju masyarakat yang sejahtera. Hebat kan? Seorang kapitalis dan komunis yang beda struktur pemikirannya, tapi pada akhirnya sama-sama memiliki keyakinan bahwasanya seluruh masyarakat itu mengidealkan adanya masyarakat yang sejahtera. Jadi demikianlah tentang pemikiran dari Walt Whitman Rousseau. Dan perlu diketahui bahwasanya Walt Whitman Rousseau ini juga pernah menjadi penasihat saat pemerintahan John F. Kennedy dan Johnson. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran itu dari Allah, dan saya Muhammad Al-Wafa tidak berbuat apa-apa. Ini dari saya, Allahul Musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.